Saya Imas Zakia, rekan saya Adelia Valentina, dan rekan saya Muhammad Faris Ramadan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Morfologi. Pengertian morfologi secara etimologi terbagi menjadi dua. Morf yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Jadi, morfologi adalah ilmu yang membahas tentang seluk-beluk bentuk kata di dalam morfologi ada ruang lingkup morfologi. Ruang lingkup morfologi terdiri menjadi tiga, yaitu morf, morfem, dan alomorf. Morfem adalah bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang sanggup bangkit sendiri menjadi kata tanpa harus terkait atau menempel pada morfem lainnya. Prepositions, dan lainnya. Contohnya, study, man, kind, on. Morfologi bebas morfem yaitu but, at, the, dan si. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Adelia Valentina. Ya, bisa di-slide dulu, Mas. Mas. PPT-nya, sayang. Ya, terus yang kedua ada bond morphes atau terikat ya. Bond morphes yaitu morfem yang tidak sanggup bangkit sendiri, melainkan harus terikat atau menempel pada morfem lain. Bond morphes ini terbagi menjadi dua, yaitu devirational morphes dan inflectional morphes. Yang pertama itu, derivational itu morfem yang jikalau diikatkan atau ditempelkan pada morfem lain, akan membentuk morfem atau kata yang gres atau untuk membentuk kata dengan gramatika leksim yang berbeda dari kata sebelumnya. Dalam derivational ada dua macam, yaitu sanggup terdapat in the beginning of word atau in the end of word. Di dalam bahasa Indonesia, kita biasa mengenal dengan sebutan imbuhan. Terus contoh katanya itu ada beautiful, diperoleh dari kata beauty, yang menerima perhiasan, morfem full, yang mengubah noun menjadi adjektif. Nah, dari alasan itulah morfem full termasuk ke dalam derivational morphes yang suffix berada di final kata, sebab mengubah kata dari noun lexem bermetaforsis menjadi adjektif lexem. Terus yang kedua itu ada inflectional morphes, adalah morfem yang diikatkan atau ditempelkan pada morfem lain yang hanya untuk mengidentifikasi gramatikanya, bukan untuk menghasilkan kata gres atau membentuk kata dengan gramatikal atau leksem yang berbeda dari kata sebelumnya. Contohnya books, itu kan noun, diperoleh dari kata book, noun, di sini book bermetaforsis books, sebab untuk menjelaskan bahwa buku itu jumlahnya jamak. Jadi tidak mengubah leksem dari kata itu. Sebab kata book menjadi books tetap berada pada leksem yang sama, yaitu non-leksem. Jadi bedanya itu, yang atas ini tuh dia tuh kayak mengubah
mengubah atau menambah imbuhannya itu bisa mengubah leksemnya itu. Nah, kalau yang kedua ini, dia itu dapat imbuhan, cuman dia itu nggak berubah. Slide selanjutnya, Imas. Mas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris. Mana yang slide selanjutnya tadi? Proses morfologi. Proses morfologi adalah proses morfologi dapat dikatakan sebagai proses bentuk kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain, merupakan bentuk dasar fiksan terikat yang dipakai untuk menurunkan kata disebut afiks atau imbuhan. Pengertian lain, proses pembubuhan bentuk kompleks untuk membentuk kata. Contoh berbaju. Bila dilihat pada contoh berdasarkan letak morfem terikat dengan morfem bebas, pembubuhan dapat pembubuhan terbelah. B. Reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatikal baik seluruhnya maupun penggabungan dan pemajemukan. Proses pembentukan kata dari dua morfem bermakna leksikal. Perubahan intern. Perubahan intern adalah perubahan bentuk modifikasi kosong. Modifikasi kosong ialah proses morfologis yang tidak menimbulkan perubahan pada bentuknya, tetapi konsep saja yang berubah. Udah. Baik, si kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom chat. Dimatiin aja ini slide-nya, Imas.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mega Sukmawati, yaitu mana tadi pertanyaannya? Oh, izin bertanya, dalam bahasa formal dan bahasa non-formal, apakah terdapat perbedaan dalam bentuk morfemnya? Jelaskan dan berikan contohnya. Ada yang berbeda, ada yang sama, terutama untuk kata-kata yang bahasa gaul ya, itu banyak banget yang bisa dijelasin. Pertama yaitu mereka tuh kadang pakai singkatan akronim. Contohnya ya, kalau untuk Inggrisnya sendiri itu kayak LOL, ya kan? Itu laugh out loud. Nah, itu tertawa terbahak-bahak. Itu termasuk dalam singkatan akronim. Terus untuk bahasa Indonesia sendiri itu ada kepo. Tahu nggak singkatan kepo itu tuh knowing every particular object. Nah, terus ada lagi tuh kayak perubahan sebagian vokal dan konsonan. Itu ada kayak repot menjadi rempong, terus sepupu menjadi sepupet, makasih menjadi maaci, yang biasanya maaci, maaciu. Nah, itu termasuk dalam perubahan sebagian vokal dan konsonan. Terus ada juga pembalikan susunan fonem. Itu ada kata ucul yang dari kata lucu, sop yang dari kata bos, terus ada kata habis jadi bais, terus bisa jadi sabi, ya itu termasuk pembalikan susunan fonem. Terus ada pengacuan makna. Pengacuan makna itu kayak contoh katanya nih ya, kacang itu sebenarnya kan kayak diabaikan gitu kan. Terus kayak ada kata sadis itu sebenarnya kata-kata yang baru-baru ini sih. Nah, jadi itu aja contohnya dari kata-kata yang tidak baku sama kata-kata baku itu termasuk dalam morfologi juga. Cuman ada beberapa yang bisa dikategorikan morfologi sama enggaknya. Terus morfemnya itu beda apa enggaknya itu tadi sebenarnya ada yang sama, ada yang enggak karena tergantung pada kalimatnya itu nanti. Tuh. Udah mengerti Mega? Meg? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Usman. Bagaimana sebuah kata dapat terbentuk dalam morfologi? Jelaskan dan sebutkan contohnya. Suatu kata dalam morfologi dapat terbentuk tentu kata dasar tadi itu diberi imbuhan. Imbuhan yang berupa prefiks itu di awal kalimat di awal kata. Contohnya itu seperti membeli, beli. Kata dasarnya itu kan membeli itu dari beli. Kata. Contohnya telunjuk, itu kata dasarnya dari tunjuk. Tetapi karena ditambahkan imbuhan di tengah kata menjadi telunjuk. Yang ketiga itu ada sufiks. Sufiks itu kata dasarnya dari jawab, ditambahin imbuhan an di akhirnya. Terus ada konfiks. Konfiks itu kayak kombinasi imbuhan gitu antara awal kalimat sama akhir kalimat. Sama akhiran i. Terus yang kedua, itu prosesnya ada reduplikasi. Reduplikasi itu pengulangan bentuk kata. Dalam pengulangan bentuk kata ini, contohnya tuh seperti yang ketiga itu ada penggabungan. Proses pembentukan kata dari dua morfem leksikal. Contohnya itu kayak
rumah sakit, terus baju baru, dan yang lainnya. Dalam morfem itu sendiri. Contohnya itu kayak singular sama plural. Contohnya food. Dalam singular itu kan food itu kan masuk ke dalam singular. Terus kalau dalam pluralnya food itu proses yang menyebabkan bentuk baru. Contohnya itu kayak go menjadi when, terus sing menjadi sang. Maaf, sing Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ibad. Disebutkan bahwa morfologi adalah sebagai masyarakat mempelajari ilmu morfologi nih, ya jawabannya itu penting dalam mempelajari morfologi. Itu tiga, mengetahui dari beberapa fungsi kata. 4, memudahkan seseorang dalam berkomunikasi. Morfologi itu kayak mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta dapat pula dikatakan morfologi itu fungsi gramatikal maupun fungsi sematik. Gimana, Ibad? Maaf Saudara Ibad, morfologi itu ilmu yang mempelajari suatu bentuk kata. Jadi, pentingnya morfologi bagi masyarakat itu suatu kata. Karena kalau kita salah dalam memahami bentuk suatu kata, itu kayak salah juga loh maknanya gitu. Misalkan nih, Saudara Ibad, dalam bahasa Sunda, itu kan badok, itu artinya makan. Kalau makan itu kata kerja, sedangkan ngebadok itu kayak kata orang yang melakukannya gitu. Ada subjeknya, ada orang yang sedang melakukan makannya itu. Artinya tidur kan ya. Tapi kalau ditambahin imbuhan, nyarean, itu artinya meniduri. Jadi kan kalau misalkan nih, Ibad sare, artinya kan Ibad tidur. Tapi kalau Ibad nyarean, Ibad meniduri. Itu kan beda. Makanya itulah pentingnya paham. Terima kasih. Bisa dimengerti, Saudara Ibad? Pertanyaan Ibad sama Amanda mirip. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Niken Prasasti, yaitu morfologi adalah wacana kebahasaan. Adakah waktu atau kapan untuk kita menggunakan morfologi? Ya, menggunakan morfologi itu pasti ada waktunya lah. Kayak contohnya aja ya. Ya, jadi itu ada waktunya. Kayak misal ya, contohnya aja. Kayak waktu kita kata beli. Kita gunain waktu kata belilah dengan tambahan morfem, itu kan waktu penggunaannya itu saat kita memerintah gitu loh. Jadi morfologi itu ada tempat-tempatnya untuk ada waktu dan tempatnya untuk menggunakannya gitu. Jadi gitu. Nih kan? Udah jelas?
Ya. Faris tadi kan mau jawab, Riz. Mandanya aja nggak ada. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alma Rosidah Hudayani. Izin bertanya, dari materi yang sudah disampaikan tadi, berarti apakah morfologi itu dikatakan sebagai kata tambahan, seperti awalan, akhiran, kata dasar, kalau di Inggris, sufiks, prefiks, dan lain-lain. Terima kasih. Jawabannya iya, karena morfologi itu ilmu bahasa yang mempelajari bentuk kata serta perubahan-perubahannya terhadap maknanya. Seperti yang dijelaskan tadi, kata dasar ditambahin awalan sama imbuhan. Bagaimana soal dari Alma? Bagaimana Saudari Alma? Apakah sudah jelas? Baik. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Musika, yaitu tadi disebutkan mengenai bermakna lesikal. Mohon jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami tentang makna lesikal. Tadi kan dijelasin kan kalau makna lesikal itu yang dianggap sanggup bangkit sendiri atau memberikan isi pesan yang kita sampaikan. Nah, jadi makna lesikal itu tuh ya itu, dia tuh sanggup berdiri sendiri. Dia tuh tanpa bantuan kata lain tuh dia bisa berdiri sendiri. Contohnya tuh open. Open itu kan nggak perlu kata lain gitu untuk menjelaskan dia gitu kan, ya open ya udah open gitu. Beda lagi kalau sama kata-kata yang kata-kata yang lain yang butuh, misalnya memberi apa gitu. Nah, itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi leksikal itu tuh yang bisa berdiri sendiri. Itu tadi itu. Paham belum, Cindy? Oke, paham. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Della. Izin bertanya, apakah setiap kata yang dikaji dalam morfologi memiliki makna? Terima kasih. Baik, sama-sama. Setiap kata itu bukannya memiliki makna ya. Kayak misalkan membuka, buka. Itu kan punya maknanya, berarti dia melakukan suatu tindakan. Jadi jawabannya, iya. Setiap kata yang dikaji dalam morfologi itu memiliki makna. Bagaimana Saudari Della? Kan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda. Contoh morfologi dalam kehidupan, realisasi kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, , masih banyak masyarakat yang memakai bahasa Inggris.
tetapi tuturan atau ucapan daerah terbawa ke dalam tuturan bahasa Inggris. Tidak sedikit seseorang yang berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi dengan lafal atau intonasi dari daerahnya masing-masing, seperti Jawa atau Batak atau bahasa atau Bugis dan lain sebagainya. Hal ini mungkin karena sebagian besar bangsa Indonesia memposisikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, sedangkan bahasa pertamanya adalah bahasa daerah masing-masing. Bahasa Inggris itu juga digunakan dalam organisasi tertentu, seperti dalam kegiatan-kegiatan yang mengandung acara-acara bahasa dalam Inggris, seperti di kampus atau dan lain sebagainya. Bagaimana, Manda? Kok gugup ya? Oke. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rida Nur Aini, karena morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Menurut kalian, apakah semua calon pendidik mempelajari morfologi? Misalnya saja untuk program studi biologi. Jelaskan. Apakah semua calon pendidik mempelajari morfologi? Tentu saja iya menurut saya. Karena secara tidak langsung aja, kita tuh pasti mempelajari itu, karena kita sehari-hari itu pasti menggunakan morfologi itu sendiri, jadi nggak mungkin kalau nggak mempelajari. Dan untuk program studi biologi sama bahasa itu beda ya, jadi kalau di morfologi di biologi itu tuh wacana-wacana soal itu bagian-bagian organisme. Nah, kalau di bahasa itu, morfologi itu tuh yang mempelajari bentuk dari dari bahasa itu sendiri. Gitu. Paham nggak, Rida? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Musrifah. Saya Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Pria Darmawan. Apakah morfologi membahas tentang perubahan kata-kata yang terjadi di masyarakat? Misalnya perubahan kata saja menjadi aja, tolong jelaskan. Morfologi ya, kalau menurut saya jawabannya itu iya. Morfologi ini membahas tentang ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata serta perubahan-perubahan terhadap maknanya gitu. Kalau mana sih tadi? Misalnya perubahan kata saja menjadi aja. Itu kan kata dasar contohnya tuh misalkan kayak tadi yang saya sebutkan, kata dasarnya cinta, ditambah imbuhan, men sama i, jadi mencintai. Nah, itu tuh belajarnya di morfologi. Kata lain contohnya tuh seperti, apa ya tadi? Kayak tidur tadi. Tidur ditambahin imbuhan itu jadi berubah kan katanya, bukan tidur lagi. Misalkan kayak tidur, itu kan kata dasarnya itu tidur. Terus kalau ditambahin imbuhan men, jadinya meniduri. Bagaimana Saudari Pria Darmawan? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tisa Ananda. Dalam kata bisa menjadi morfem, namun dalam morfem belum tentu bisa menjadi kata. Jelaskan dan berikan contohnya.
Ya, jadi kan kata itu bisa terdiri dari morfem sama kata induknya itu sendiri. Sedangkan kalau morfem itu dia cuma imbuhan. Jadi contohnya aja ya. Contohnya nih kayak berikan. Berikan itu kan cuma satu kata. Sedangkan morfemnya itu kan imbuhan doang. Emang kan itu bisa jadi kata? Enggak kan? Terus kayak misalnya kalau di dalam bahasa Inggris itu juga iya, kadang kan kalau verb to itu kan ditambahkan dengan ed, itu kan? Atau jamaknya itu tambahkan dengan s, itu morfemnya. Yang tambahan itu tuh morfemnya. Itu nggak bisa kan jadi satu kata. Sedangkan kalau book ditambahin kata s, itu tetap jadi kata. Tetap ada morfemnya, tetap ada katanya gitu kan, books gitu. Sedangkan kalau s-nya doang, itu nggak bisa jadi kata, ya kan? Jadi paham Tisa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hoiriah. Izin bertanya, coba jelaskan dengan singkat kenapa kita harus mempelajari morfologi dan apa kaitannya dengan linguistik. Linguistik itu kan ilmu bahasa. Dalam mempelajari ilmu bahasa itu kan tentu saja membutuhkan suatu kata ya. Nah, untuk membutuhkan suatu kata itu kan ada bagian-bagiannya tersendiri ya dalam linguistik ini. Nah, morfologi ini itu mempelajari tentang bentuk morfologi ini kan mempelajari tentang bentuk kata serta perubahan-perubahannya gitu loh. Contohnya nih, dalam bahasa Inggris itu kan ada singular sama plural. Salah satu kayak kalau kita belajar morfologi ini, kita tuh bisa membedakan gitu loh antara yang mana yang singular, yang mana yang plural. Contohnya tadi kayak food sama feed. Bagaimana saudari Ria? Khairiyah? Iya, terima kasih. Bisa diterima. Ada pertanyaan yang belum dijawab belum? Ada nggak pertanyaannya yang belum dijawab? Maksudku. Kayaknya udah deh. Udah semua ya? Udah. Ya, Imas langsung kesimpulan, kemudian tutup. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan mengenai presentasi hari ini tentang morfologi. Jadi intinya morfologi itu adalah suatu ilmu bahasa yang membahas atau mempelajari tentang seluk-beluk suatu bentuk kata dan juga beserta artinya. Nah, morfologi ini sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.